Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Kalau kita memperhatikan situasi di sekitar kita belakangan ini, tantangan hidup rasanya makin kompleks dan tidak menentu. Mulai dari tekanan ekonomi, isu PHK, krisis kesehatan mental, hingga konflik yang terjadi di dalam keluarga. Di tengah gelombang ketidakpastian ini, banyak dari kita yang mencari tempat perlindungan dengan cara rajin berdoa dan memperkatakan Mazmur 91. Kita sering mengutip janji Tuhan di ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Namun, di tengah-tengah perjuangan hidup, seringkali muncul pertanyaan yang sangat jujur dari dalam hati kita. Kenapa saya sudah mendeklarasikan Mazmur 91 setiap hari, tapi krisis masalah tetap saja terjadi? Lalu apa bedanya memperkatakan firman Tuhan ini dengan sekedar membaca mantra atau menggunakan jimat? Mari kita bedah bersama-sama topik ini menurut perspektif Alkitab dan teologi Pentakosta. Pertama, Mazmur 91 adalah doa permohonan dengan iman, bukan mantra. Di dalam Alkitab, penggunaan kalimat atau objek sebagai jimat penolak bala adalah sebuah kenajisan bagi Tuhan. Sebuah mantra bekerja dengan logika. Kalau saya menyebutkan kata ajaib ini, maka Tuhan harus menuruti kemauan saya. Namun, Mazmur 91 tidak bekerja dengan cara demikian. Pemazmur berdoa kepada Tuhan di ayat kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kuasa perlindungan itu bukan terletak pada teks atau lembaran kertas Mazmur 91, melainkan pada Allah yang kita kenali secara intim. Memperkatakan Mazmur 91 adalah bentuk doa permohonan penuh iman dan penyerahan diri kita secara total kepada kedaulatan Tuhan. Ketika kita memperkatakan janji perlindungannya itu adalah bentuk pernyataan iman. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya akan otomatis kebal dari bahaya atau penyakit di dunia. Namun artinya di tengah krisis paling gelap sekalipun, seperti kata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kedua, bagaimana jika realitasnya kita tetap mengalami krisis? Doa adalah sebuah permohonan yang berserah penuh pada belas kasihan Allah. Dalam realitas hidup sehari-hari, orang beriman pun tetap bisa mengalami musibah, pergumulan, atau sakit penyakit. Apakah ini berarti Tuhan gagal atau tidak berkuasa? Tentu tidak. Iman kepercayaan Pentakosta memegang teguh kebenaran ini. Allah tetap berdaulat dan sanggup melakukan mujizat meskipun situasi di dunia di sekitar kita terkadang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Rasul Paulus pernah menegaskan dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau bahaya? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang percaya memang diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Namun, di tengah pergumulan sulit dan bahkan ancaman itulah, kita terus berdoa Mazmur 91. Apapun hasilnya, iman kita berkata, Allah adalah kubu pertahananku yang tetap kupercayai. Ketika kita memperkatakan Mazmur 91 hari ini, kita sedang mempercayakan seluruh hidup,
karir, dan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Kita tetap percaya pada firman-Nya, bahkan saat situasi di sekitar kita tampak tidak baik-baik saja. Mari terus deklarasikan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan bagi keluarga dan gereja kita dengan iman yang teguh. Saya berdoa, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan menaungi hidup saudara sekalian. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di kbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Wow. Kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan Agustus, bulan di mana kita memperingati kemerdekaan bangsa kita. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan Tuhan di dalam Kristus. Amin. Apapun yang hari-hari ini yang kita alami, percayalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupanku dan kehidupanmu. Amin. Mari Bapak Ibu, saya menjemput semuanya bangkit berdiri, memulai dan membuka ibadah kita di pagi hari ini sama-sama. Dengan penuh gairah kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sorakan Hosana, Hosana. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di pagi hari yang penuh dengan sukacita. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini, kami bawa korban pujian penyembahan dan syukur kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Engkau Allah bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Karena kami percaya, kami imani, ketika Engkau bertakhta, di situ ada kesembuhan, ada kelepasan, mujizat yang terjadi. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami buka dan kami tabiskan ibadah raya minggu di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilakan dulu dalam hadirat Tuhan. Kami bawa korban pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang menyertai, memberkati kehidupan kami. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih
kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Dari awal sama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Amin. Ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan, untuk penyertaan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, mulut kami limpah dengan pujian, hati kami bersuka buat segala yang Kau kerjakan, buat segala yang Kau lakukan dalam hidup kami. Anugerah-Mu melimpah besar Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Rabatakia dalamaya mari naikkan pujian penyembahan-Mu bagi Dia, sebab Dia layak. Kami tinggikan, kami puji, kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang besar. Yesus, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Dialah Basyangdo, Dialah Batakiarano. Haleluya. Dialah Basyangdo, terima kasih. Angkat suaramu, Yesus. Angkat suaramu bagi Dia. Yesus, terima kasih. Kami akui di hadapan Engkau bahwa hanya anugerah-Mu yang melayakkan kami berdiri sampai hari ini. Hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamat. Sambil angkat tangan kita, katakan terima kasih. Dia ada di sini. Yesus, 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 terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. We thank You Lord, thank You Jesus, 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 thank You Jesus. It's only by Your grace, that I could live today. Amen. Forever I will praise Your name. Thank You Jesus, thank
Engkau yang layak. You are worthy to be praised. Rasakan kehadiran. Engkau yang layak. Engkau yang layak terima segalanya. Kami yang tidak layak dilayakkan Tuhan untuk kasih karunia, untuk anugerah, untuk janji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. We give you we worship you, our God. You are worthy. You are worthy. You are worthy. With all your heart singing, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You we give you all the glory. We give you all the glory. The glory. We worship you, our Lord. You are worthy. One more time. Dengan segenap kekuatanmu nyanyikan. We give you all the glory. Yes, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. 1 menit tepuk tangan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. To God be the glory. Now and forever and ever. Hallelujah. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa. Engkau Allah yang tidak pernah tertandingi. Yesus Kristus namanya. Kemuliaan punyamu, kebesaran punyamu, keagungan punyamu Tuhan. Janji dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Oleh karena itu Tuhan, kami taruh harapan kami. Kami taruh pengharapan kami seutuhnya dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami. Kami angkat tangan kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kami bersyukur untuk 81 tahun Engkau anugerahkan kepada Indonesia. Kami percaya Indonesia diberkati. Kami percaya Indonesia dipulihkan. Kami percaya Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Dengan semua jajaran menteri, semua lembaga tinggi negara yang ada.
yudikatif, legislatif, eksekutif di bangsa kami, dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah. Aparat keamanan TNI Polri dari tingkat pusat sampai kepada kami di Provinsi Maluku, di kota Ambon, di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Oleh karena itu Tuhan, Engkau Allah yang pegang kendali dan berdaulat atas bangsa dan negara, atas provinsi, atas kota kami, kota Ambon tercinta. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami percaya. Indonesia diberkati, Ambon diberkati, Provinsi Maluku diberkati. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk semua para pemimpin rohani di gereja kami. Kami doakan pendeta Dr. Insinyur Niko Dr. Raharjo bersama dengan istri dan para wakil gembala. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala CK9, GBI House of Glory Ambon bersama dengan Ibu Wakil Gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemakaian Allah sempurna untuk hamba-hambamu ini Tuhan. Kami percaya, kami tahu bahwa Allah yang pilih, Allah yang pakai, Allah yang akan melengkapi dan memberkati pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya lewat pelayanan hamba-hambamu, Indonesia, bahkan Ambon dimenangkan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah usaha, bisnis, pekerjaan, anak cucu mantu, keluarga besar mereka diberkati Tuhan. Bahkan terlebih lagi pelayanan mereka menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa untuk barisan pelayan pengerja, para leaders di gereja kami. Dalam nama Yesus, Tuhan pilih, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi dan Tuhan memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan kami. Rumah tangga, anak cucu mantu kami diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan, jemaatmu yang kami gembalakan di tempat ini yang pagi hari ini datang. Tuhan, kami datang di sini untuk sepakat dengan surga. Dan kami percaya apapun yang terjadi atas hidup kami, surga yang pegang kendali. Kami percaya keluarga kami diberkati. Kami percaya suami istri kami diberkati. Anak-anak diberkati, orang tua kami diberkati. Terlebih lagi Tuhan, pakai kami di era Pentakosta yang ketiga untuk menjadi saksi Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pagi hari ini, memberkati hamba-Mu Pastor Rudy Darmawan. Puji Tuhan, dia sudah ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan pakai pelayanannya, firman Tuhan yang dia akan bawa dan sampaikan di ibadah raya yang pertama ini, Tuhan pakai semakin dahsyat. Apapun yang dia khotbahkan Tuhan adalah pesan daripada Tuhan buat kami spesial di tempat ini. Pakai hamba-Mu pelayanan, pekerjaan, usaha dan keluarganya. Bahkan jemaat yang dia pimpin Tuhan, jumlah mereka akan bertambah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati semua persembahan syukur yang kami bawa. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, dan Tuhan terlebih dahulu mengasihi bahkan mati bagi kami. Kami berdoa sepanjang minggu yang akan datang, kami akan melihat kemerdekaan demi kemerdekaan kami alami. Mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan kami nikmati bersama dengan Tuhan Sang Pemenang itu. Terima kasih banyak Bapak, ini kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dan sama jemput semuanya bangkit berdiri. Selamat pagi, shalom. Coba lihat kiri kananmu. Katakan, engkau lebih dari pemenang. Amin. Karena kasih Allah tak berkesudahan bagiku dan bagimu. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Yes. Yes. Sebab kasih-Nya tak berkesudahan. Sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Everybody sing, come on. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu
kesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Sebab kasihnya tak berkesudahan dalam hidupku, dalam hidupmu. Amin. Kita percaya di bulan ini kita merdeka oleh karena Tuhan kita mengasihi kita. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, Tepuk tangan ya. ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Sekali lagi. Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Dialah yang mengasihi kita. Apapun yang kita alami hari ini, Tuhan kita sanggup melampaui segala sesuatu. Amin. Dengan iman kita angkat pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar. yang tak pernah Amin. didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua. semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi apa? Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar. didengar telinga, Yang tak pernah. yang tak pernah timbul di dalam hati, Semua disediakan. semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah didengar telinga. tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul dalam hati. tak pernah Amin. timbul di dalam hati, Semua. semua disediakan Amin. bagi
sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. More, masih mau memuji Tuhan? Karena dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Serukan, wuh! Come on! Yeah, yeah, yeah. Katakan sama-sama, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Everybody selamanya. say, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, Dia yang pegang tangan kita. Haleluya. Sama-sama nyanyikan, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeah, yeah. Amin. Selamanya. Amin. Kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi bersama dengan satu nama. Siapa? Siapa? Yesus. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Semua dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow. Wow. Satu iman dan percaya kami.
bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mengokohkan, meneguhkan, bahkan memberikan engkau kemenangan. Dan Dia sendiri yang berjalan di tengah-tengah kita, memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Mari tenangkan hatimu sebelum firman Allah melawat kehidupanmu dan kehidupanku. Renungkan kebaikan Tuhan. Dia mengasihimu. Dia mengasihimu. Dia amat sangat mengasihi. Sama-sama nyanyikan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman, ku tidak takut, sebab Kau beserta, sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang Tuhan, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Kau yang berjanji Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolong, bahkan menolong. Amin. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, oh Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya, dengan tangan kananmu. Yes, Yesus memberiku kemenangan. Biar Bapak Ibu saja angkat bagian ref. Yesus
Angkat kedua belah tanganmu, katakan. Dengar. Izinkan dia pegang tanganmu. Biarkan dia pegang tanganmu hari ini, pagi ini. Angkat kedua belah tanganmu, katakan kemenangan. Oh God. Kemenangan. Yesus, oh Yesus. Izinkan dia ambil alih hidupmu. Dia yang pegang masa depanmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Jesus. Kemenangan. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Itu Engkau Bapa. Engkau memberikan kami kasih lebih dari siapapun. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami merasa sendiri. Engkau ada bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Bahkan Engkau menggendong kami Tuhan. Engkau yang pegang keluarga kami. Engkau yang pegang pekerjaan kami. Engkau yang pegang bisnis kami. Tidak ada yang lain Tuhan yang kami andalkan hari ini. Hanya Engkau dan kebenaran-Mu yang menjadi kekuatan kami. Yesus memegangku. Angkat tanganmu saudara. Izinkan dia pegang tanganmu. Tangan kananmu. Ya, ya. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku dengan tangan kananmu, tangan kananmu. Yes, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Kami mau berkata sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama jemput semuanya bangkit berdiri, nyanyikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ya
Ya rata karama shanta kurumaya rata karama. Ya rasa karala barapa pataka. Ini ekspresi hati kami Tuhan Yesus. Kami yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan kami akan tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih berbicaralah ya Bapa pada hari ini, pagi ini. Firman Tuhan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami yang lemah, menyehatkan yang sakit, menyembuhkan ya Tuhan. Bahkan firman-Mu mengubah hidup kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih tim pujian, luar biasa. Sehat semuanya Bapak Ibu? Kita bersyukur buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan karena sehat itu sangat mahal. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya juga berterima kasih pada Bapak Gembala dan seluruh tim penggembalaan yang boleh mengizinkan saya di tempat ini. Nama saya Rudi Darmawan, saya pelayanan di sebelahnya Jakarta, kota Tangerang saudara ya. Saya udah berapa kali kesini oleh kemurahan Tuhan dan disambut dengan bapak-bapak senior saya yang luar biasa ini. Hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Instagram ada orang begini, bilang begini. Mari saya ajarkan saham dengan bahasa bayi, pernah lihat kayak gitu ya. Artinya gini, saham itu sesuatu yang rumit tapi dia mencoba untuk mengajarkan dengan bahasa yang sederhana. Saya ambil kata-kata itu ya. Saya ingin menjelaskan sesuatu, sebetulnya sesuatu ini sederhana. Ya. Dan saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana juga. Karena apa yang kita harapkan dari renungan pagi ini adalah kita memasuki sebuah hal yang baru. Boleh tanya yang SMA naik ke kuliah siapa? Ada? Masuk kuliah maba, mahasiswa baru ada enggak? Enggak ada? Oh, mahasiswa lama semua ini? Mahasiswa tahun 70, tahun 80. Oke, gini. Anak SMA sama mahasiswa, pikirannya sama atau enggak Bapak Ibu? Pikirannya sama atau enggak? Ya otaknya masih sama, misalnya namanya Bejo gitu ya. Tapi Bejo yang SMA setelah dia masuk Unpati ya di sini ya, Universitas Patimura, maka dia mulai agak jaim sedikit. Kita mahasiswa ini, ya dia nggak akan melakukan apa-apa yang kemarin dulu dia lakukan karena sudah berbeda apanya posisinya Bapak Ibu. Ya, nah hari ini saya ingin kita pertama-tama nanti mungkin ada sesuatu yang tabrakan di pikiran kita Bapak Ibu. Ya. Oke, boleh dibukakan. Saya semalam sudah kasih buce ya, sudah. No, bukan yang ini, yang satunya. Judulnya adalah Warga Kerajaan Allah. Ini sesuatu yang sangat sederhana. Dan lagu-lagunya Pak WL, lagu-lagunya sudah mewakili khotbah ini 42% tadi. Jadi saya tinggal nendang penalti aja. Yesus kau apa tadi? Yesus kau apa? Raja. Terus apa? Dalam hidupku, Kita berjaya untuk selamanya. berkuasa. Dia berkuasa, amin. Oh, tampilkan yang warga kerajaan Allah, yang amplas 1. Buce ada 2. Ada 2 ya? Dua-duanya udah? Oke. Saya akan buka dulu, mari kita buka secara umum aja. Matius 3 ayat 1 ayat 2. Ya, kalau ini sedang dipersiapkan santai. Kita punya waktu lama, amin. Seharian kita punya waktu di sini. Matius pasal 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ayat 2 beritanya berkata begini, bertobatlah apa? Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes mulai memberitakan, ya.
Dan ini berita yang katakanlah sederhana di telinga kita, udah kita baca. Kalau baca Matius pasti kita baca ini saudara. Mulai waktu itu Yohanes memberitakan, apa isi beritanya? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah apa Bu? Sudah dekat. Ya. Dulu masih apa? Masih jauh. Tapi sekarang sudah apa? Sudah dekat. Sudah dekat. Ya. Ketika Yohanes tampil di padang gurun, dia memberitakan sesuatu. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dari sini kita bisa melihat begini saudara. Bahwa kerajaan sorga itu bisa jauh, masih jauh di sana, bisa juga dekat. Ya. Dan Yohanes memberitakan, apa sih yang sebetulnya Yohanes sedang lakukan? Yohanes Pembaptis ini saudara adalah orang yang menjadi pelopor dari jalan Tuhan Yesus. Dia sedang membuka bagi Tuhan Yesus. Ya. Bertobatlah. Artinya ada sesuatu yang disuruh dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Ya, bertobat itu artinya, saudara pernah dengar kata metanoia, toko buku metanoia. Ya, itu dari kata metanoio, ya, belakangnya omega o. Jadi itu artinya adalah perubahan dalam pikiran. Ya, ketika seseorang misalnya menuju ke arah sana, lalu ada orang bilang, makanannya ada di sana. Lalu dia putar balik, U-turn, maka dia menuju ke sana, itu namanya bertobat. Tadinya ke sana, terus putar balik, itu namanya apa? Bertobat. Ya, perubahan dalam pikiran. Katakan perubahan dalam pikiran. Ya, dalam proses seseorang bertobat bisa terjadi, dia nangis, dia menyesal, dia aduh Tuhan, dia memukul-mukul diri. Tapi jangan lupa, pikirannya mesti berubah. Itu yang namanya bertobat. Kalau dia nangis ketika dengar khotbah, dia nangis ketika didoakan, tapi kemudian pikirannya tidak berubah, tetap aja sama aja, itu namanya nggak bertobat. Yohanes mau, orang Israel pada waktu itu Bapak Ibu perhatikan ya, orang Israel adalah penganut agama namanya Yudaisme. Ya, Taurat, Mazmur, kitab nabi-nabi, itu yang dipegang teguh oleh orang-orang Israel. Mereka mempelajari Taurat dari kecil, dari umur 4 tahun kira-kira terus belajar. Huruf demi huruf dalam hukum Taurat mereka pelajari. Sehingga orang Israel rata-rata saudara, mereka adalah orang-orang yang disebut ahli dalam Taurat itu. Ya. Lihat, dan mereka kalau menurut ukuran manusia, mereka itu orang baik dan beribadah atau religius. Lihat saya, tapi ketika Yesus datang, ini judulnya. Baca dulu judulnya apa nih? Warga Kerajaan Allah. Ya, oke, klik. Ya, ini ayatnya tadi. Ketika Yesus datang, Yohanes mempersiapkan karpet merah buat Yesus. Yohanes sedang membentangkan karpet merah. Bertobatlah sebab kerajaan sorga apa? Sudah dekat. Dan kemudian dalam Matius 4 ayat 17, Tuhan Yesus juga mulai memberitakan sesuatu. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah apa? Yesus berkata apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, ini yang saya dan saudara mulai harus berganti, mengganti pikiran. Dalam arti kita mulai menyelaraskan hidup kita. Yesus ketika datang tidak membawa agama. Yang setuju katakan amin. Bahkan agama Kristen bukan dibawa oleh Yesus. Tuhan Yesus tidak membawa agama sebagai agama yang kita kenal atau orang-orang pahami sekarang ini. Agama adalah wadah untuk orang mencari Tuhan. Dengar sekali lagi, Tuhan Yesus tidak membawa agama, tapi Yesus membawa kerajaan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yesus membawa apa? Kerajaan. Karena manusia ini saudara hidup dalam kerajaan. Kerajaan kegelapan setelah jatuh dalam dosa. Ketika Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, maka Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya ada dalam satu kerajaan namanya kerajaan dosa. Mereka dikuasai oleh dosa. Dan dosa tidak bisa diobati dengan agama. Maka Yesus datang membawa agama, membawa kerajaan maksud saya. Yesus datang membawa kerajaan untuk nanti kitab Kolose bilang memindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Ya. Tadi temanya apa?
Oh, masuk. Warga. Yesus datang membawa apa Bapak Ibu? Kerajaan. Bukan apa? Bukan agama. Ya. Mungkin ini yang perlu kita sedikit adjust nih pikiran kita. Pak, kita di Indonesia ini orang beragama Kristen, Pak. Katong Kristen, betul ya? Kita ini orang Kristen. Iya, secara administrasi kita punya KTP tulisannya Kristen. Kita disebut Kristen karena orang-orang pada waktu itu di kota Antioquia perilakunya mirip Kristus, makanya disebut Kristianos atau orang-orang pengikut Yesus. Tapi ngikutin Yesus dalam pengertian apa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ingat ketika Yesus lahir saudara di Bethlehem. Orang-orang Majus datang mencari apa? Mencari siapa? Di mana raja? Bukan di mana pemimpin agama. Di mana pendiri agama yang baru dilahirkan? Bukan, pertanyaannya bukan itu. Di mana raja orang Yahudi? Kenapa disebut secara Yahudi secara spesifik saudara? Karena secara keturunan dari keturunan orang Israel. Ya, makanya orang Majus nanya di mana raja? Kita harus mulai terbuka pikiran kita. Oh, Yesus itu adalah raja. Ketika dia datang, raja itu artinya membawa kerajaan. Dan Yohanes berseru-seru di padang gurun. Ada banyak orang kemudian datang dari sekitar sungai Yordan, dari Yerusalem, dari daerah Galilea. Mereka datang lalu mendengar khotbah Yohanes dan kemudian mereka dibaptis. Tapi pesan Yohanes adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga apa? Sudah dekat. Lihat saya, kemudian Yohanes ditangkap oleh Herodes. Di titik itulah Yesus mulai menyatakan sesuatu. Di titik Yohanes meninggalkan, Yesus mulai melanjutkan pelayanan. Dan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Catat ini Bapak Ibu, dan sejak hari itu, nanti ayat berikutnya Matius 4 ayat 23 saudara. Mulai saat itu Yesus kemana-mana memberitakan Injil kerajaan sorga. Ya, Injil kerajaan apa? Sorga. Saya ingin saudara nangkep nih. Saya bukan hanya khotbah supaya saudara lebih baik, saudara yang tadinya nggak doa jadi doa, yang tadinya nggak nyanyi jadi nyanyi. No, bukan itu. Khotbah ini bertujuan supaya saya dan saudara mulai menyadari sesuatu yang selama ini sudah kita miliki tapi kita nggak sadari. Bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Ya. Kita sudah nyanyi bahkan sering, Yesus kaulah raja dalam hidup, berjaya, berkuasa. Tapi pikiran kita tetap pikiran Kristen. Pikiran orang beragama Kristen saja. Ya. Tapi mari pelan-pelan, oh Yesus itu membawa kerajaan, bukan membawa agama. Kenapa Pak Rudi ngulang-ulang kalimat itu? Saya ingin ini tergores dalam pikiran kita, dalam hati kita Bapak Ibu. Ya, dan kita mulai menyelaraskan, oh begitu ya. Oke, klik. Kerajaan sorga sudah apa ini? Sudah dekat. Yesus mengajarkan doa yang terkenal. Kita mengenal sekarang namanya doa Bapa kami. Saya baca ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus apa Bapak Ibu? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di surga. Saya yakin semua orang Kristen hafal doa ini. Sudah. Kalau nggak hafal keterlaluan ya, kelewatan. Sudah. Tapi mari kita, kadang-kadang seringkali hafal itu membuat kita kehilangan makna. Saya mau tanya, Ambon ini kotanya cantik apa enggak cantik? Cantik. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu Saudara menyadari enggak cantiknya kota Ambon? Ya menyadari Pak. Tapi udah puluhan tahun tinggal di sini masih melihat kecantikannya atau enggak? Itu masalahnya. Kadang-kadang orang karena sudah terbiasa, udah enggak tahu lagi. Malah ngeluh, macet lah, rame lah. Saya datang kan sekali-sekali.
Saya lihat, saya foto, cantik banget ini kota. Ada bukit, ada perumahan, ada teluk, ada laut, ada langit ya di atas. Tadi saya ngobrol sama Pak Gani. Pak Gani tahu nggak kota ini cantik? Iya Pak. Menyadari nggak? Sudah biasa Pak tinggal di sini. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu berikanlah kami pada hari ini. Kita nggak pernah berhenti untuk menelisik, untuk mengerti apa yang dimaksud dengan datanglah kerajaanmu. Lihat sini Bapak Ibu, perhatikan. Jadi Yesus ngajarin murid-muridnya berdoa mengenai kerajaan. Saya pakai huruf yang di bawah situ. Kerajaan Allah itu bisa diundang saudara. Sehingga suasana kerajaan yang ada di mana itu? Sorga bisa turun kemana? Di bumi. Dan sejatinya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata begini. Kejadian 1:26. Baiklah kita ciptakan manusia menurut supaya mereka berkuasa. Apa artinya berkuasa? Tuhan taruh Adam di bumi menjadi wakil Tuhan untuk menguasai segala sesuatu. Atas ikan, burung di udara, segala ternak dan sebagainya. Itu yang terbaca, amin Bapak Ibu. Tuhan kasih orang Adam ini saudara. Untuk menjadi penguasa di atas muka bumi. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan bumi ini supaya dikuasai oleh manusia sebagai wakilnya. Sayangnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Lalu mereka kehilangan kerajaan itu. Perhatikan kalimat ini. Mereka kehilangan kerajaan. Mereka diusir keluar dari Taman Eden saudara. Gambaran taman itu adalah gambaran persekutuan Allah dengan Adam. Adam ditaruh di sana sebagai wakil Allah. Dia adalah raja. Yesuslah kaulah raja dalam hidupku. Yesus adalah raja dalam hidup Adam. Adam adalah wakil Tuhan di Taman Eden. Tapi mereka berdosa dan kehilangan kerajaan itu. Lihat saya, kemudian Tuhan punya rencana untuk pemulihan. Dengan lahirnya Yesus, kerajaan yang hilang itu akan dikembalikan ke atas muka bumi. Yang ngerti katakan amin saudara. Makanya Yesus doanya begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus apa? Datanglah kerajaan. Datanglah kerajaanmu. Supaya kehendakmu apa? Jadi di bumi seperti di surga. Emang bisa Pak surga diundang untuk ke bumi? Loh Yesus yang ngajarin itu. Di Ambon ada daerah dingin gak? Ada yang dingin. Kalau di Jakarta di puncak lah gitu. Jakarta juga panas. Anggaplah Anda bisa bayangkan daerah yang tinggi pegunungan puncak Bogor itu dingin sudah. Anggaplah dinginnya 18 derajat. Saya tinggal di kota Tangerang 32 derajat. Bisa nggak suasana Bogor puncak saya undang ke rumah saya supaya 18 derajatnya terasa? Bisa atau tidak? Bisakah? Suasananya. Caranya? Kita punya AC. Setel aja AC-nya 18, maka suhu yang 32 pelan-pelan turun sampai 18. Datanglah kerajaanmu, apa? Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi. Tadi lagu-lagunya kalau Anda perhatikan ada kata kemuliaan. Glory. Gereja ini namanya apa? Jangan hanya namanya, tapi jadikan realita dalam hidup kita masing-masing. Ini bukan hanya doa, tapi Tuhan mau supaya kamu, kita, masing-masing pribadi berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah buminya diganti, di keluargaku, di RT-ku, di lorongku, di jalan, di perumahan di mana aku tinggal, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Sehingga nanti di situ ada suasana sorga. Apa itu suasana sorga Pak? Anda bacalah suasana sorga.
Ada pujian, ada penyembahan, Yesus ditinggikan, tak ada kejahatan, itulah suasana surga. Tapi dari kalimat ini saya garis bawahi, kerajaan Allah itu bisa diundang, katakan amin. Tadi statement yang pertama kerajaan Allah apa itu? Mundur lagi satu Pak. Kerajaan sorga sudah apa? Sudah dekat. Sekarang kerajaan sorga apa? Bisa diundang. Pertanyaannya kapan kerajaan sorga itu datang? Karena kalau kita undang, kerajaan itu akan datang. Oke, klik. Kapan kerajaan datang? Melalui sebuah peristiwa, ada seorang, ya, Matius 12 ayat 22 saya baca. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Pernah baca cerita ini? Oke, perhatikan. Dari cerita ini Yesus mengajarkan satu hal yang sangat penting yang kita bisa kehilangan kalau nggak perhatikan. Ketika Yesus menyembuhkan, orang-orang Farisi bilang, wah pasti dia dengan kuasa Beelzebul. Wah bla bla bla. Lalu Yesus menjelaskan konklusinya gini. Tetapi ayat 28 baca sama-sama. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah apa Bu? Sudah datang. Jadi melalui orang ini sakit, bisu dan buta. Lalu Yesus menyembuhkannya. Ayat 22 belum kelihatan bagaimana cara Yesus menyembuhkan. Lalu di ayat 28 baru terlihat, jika aku mengusir setan. Jadi setannya itu diusir, katakan diusir. Dan dari peristiwa ini sekurang-kurangnya saya melihat ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, ketika setan diusir, oke saya pakai ini, air minum ini, anggaplah orang itu, ini setannya gitu ya. Orang ini hidup di bawah pengaruh setan, di bawah kerajaan setan. Datang kepada Yesus, lalu Yesus mengusir. Yang pertama ketika Yesus mengusir, setannya terusir dan orang ini sekarang dikuasai oleh Roh Kudus. Setan terusir. Yang kedua, penyakitnya disembuhkan. Yang ketiga, sesuai dengan khotbah hari ini, kerajaan Allah apa? Sudah datang. Oke, jadi kerajaan Allah bisa, yang pertama tadi sudah dekat. Kerajaan Allah bisa di apa? Bisa diundang. Yang ketiga kerajaan Allah datang, sudah datang. Bagaimana ciri dari kerajaan Allah itu datang? Orang yang dikuasai oleh si jahat, roh jahatnya diusir, maka kerajaan Allah datang atas orang ini. Kalau dia punya temannya masih dikuasai si jahat, berarti kerajaan Allah belum datang. Nah ini, perhatikan ini. Bagaimana menerapkan khotbah ini? Supaya orang-orang di sekitar kita, di Ambon ada nggak orang yang masih dikuasai oleh roh jahat? Di Ambon ada? Ada nggak Pak? Oke. Bagaimana supaya khotbah ini berhasil buat Anda? Yang pertama, kita doakan supaya kerajaan Allah datang. Misalnya orang ini namanya Bejo misalnya. Tetangga Anda namanya Bejo. Anda tahu hidupnya di bawah kerajaan si jahat. Ya, lalu Anda mulai doakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Bejo dan keluarganya. Terus doakan, katakan terus doakan. Anda mendoakan kepada Tuhan supaya kerajaan Allah datang atas si Bejo. Ya. Nah ketika seseorang mendoakan orang lain, itu namanya berdoa syafaat. Bisa nangkep itu Bapak Ibu? Jadi doa syafaat itu, pendoa syafaat bukan jabatan di gereja. Itu adalah sebuah hal yang bisa dikerjakan oleh semua orang yang punya beban kepada kehidupan orang lain. Ya, oke, sambil mikir sekarang siapa nih orang yang saya mau doakan seminggu ini? Anda mulai mikir, mungkin ada keponakan yang sedang terikat oleh sebuah perbuatan dosa. Mungkin ada teman yang sedang alami kesulitan dalam hidupnya. Mungkin ada yang lain yang sedang sakit dan dikuasai oleh kegelapan, kerajaan kegelapan. Yang pertama dilakukan adalah Anda doakan dia di hadapan Tuhan, menjadi pendoa syafaat. Oke?
Yang kedua perhatikan, ketika saudara dan saya mendoakan seseorang, nanti Tuhan akan buat koneksi Anda dengan orang itu. Entah pergi ke mall ketemu di mall, entah lagi pergi ke tukang galon beli air minum Anda ketemu, atau dimanapun begitu, atau di tempat kopi Anda ketemu, lalu terjadilah obrolan. Waduh saya susah, waduh sakit, aduh keponakan saya begini. Oke, ketika Anda mendengar curhat dari si Bejo tadi, ingat Anda sudah mendoakan nih, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kalau sudah mendoakan Tuhan akan buat koneksi, Anda mulai namanya bersaksi. Apa yang disaksikan? Tentang Yesus, katakan tentang Yesus. Saya mau tanya, Anda pernah ditolong Tuhan? Pernah ditolong Tuhan? Dengar, itu pertolongan Tuhan bukan sekedar karena Tuhan sayang Anda, Tuhan sayang kita, Tuhan sayang beta, Tuhan sayang Ale. Bukan sekedar itu. Itu adalah pernyataan kuasa Tuhan atas hidupmu. Karena nanti si Bejo perlu mendengar cerita itu. Ya, Anda akan cerita. Misalnya Bejo nih sakit jantung, Anda sakit paru-paru misalnya begitu. Anda sudah disembuhkan dari sakit paru-paru. Dia sakit jantung, Anda cerita, wah gini Jo, saya dulu pernah sakit paru-paru begini. Oh, Tuhan Yesus tolong saya. Ketika Anda cerita tentang Yesus, namanya kerajaan sorga sudah apa? Belum datang. Sudah apa? Sudah dekat. Bagaimana kerajaan sorga bisa datang? Ketika Anda berkata begini, Jo, mau nggak saya doakan kamu? Ketika dia berkata, mau. Nah, itulah eksekusi. Kayak Anda dapat bola penalti. Ketika seseorang berkata, mau Pak, mau Bu. Maka Anda doakan dalam nama Yesus segala kutuk kuasa si jahat bla bla bla. Aku perintahkan keluar dari Bejo. Dan ketika roh jahat mendengar suara Anda. Ketika roh jahat mendengar suara Anda. Roh itu harus takluk. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Bisa bilang amin? Bisa nangkep ini? Ya, jangan pulang kalau belum nangkep. Catat paling tidak. Foto paling tidak. Catat apa yang saya sampaikan, saudara. Supaya Anda tidak sia-sia. Ya, oke, klik. Apa itu kerajaan Allah yang kita bicarakan dari tadi? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Kerajaan sorga, Allah tahtanya di sorga. Kita tidak bisa lihat. Tapi pengaruhnya di bumi ini bisa dilihat. Ketika roh jahat diusir dengan kuasa Roh Kudus, itu adalah pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Ingat itu sudah. Itu adalah pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah Pak? Pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Klik. Bagaimana orang bisa masuk dalam yang namanya kerajaan Allah? Ya. Tadi melalui roh jahat yang diusir, pintu masuk yang lain adalah ada seseorang yang mendengar khotbah Yesus. Lalu dia datang malam-malam kepada Yesus. Anda tahu dari Yohanes 3 namanya Nikodemus. Seorang pejabat di rumah ibadah Yahudi, saudara, sinagog. Dia datang lalu nanya, gimana caranya aku bisa masuk dalam kerajaan Allah yang diberitakan itu. Lalu Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa saudara? Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ia apa? Ia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi untuk masuk dalam sebuah kerajaan, Bu, Pak, kerajaan itu berarti sebuah negara, amin? Bu, Pak, kerajaan itu berarti sebuah negara ya? Anda kalau mau masuk negara lain caranya gimana? Apply visa. Kalau sesama ASEAN Anda masuk aja, nanti ada visa on arrival, langsung dicap, dapat 30 hari. Tapi untuk ke negara-negara yang susah, Schengen, Amerika apalagi, Australia, Anda harus apply. Anda harus doa supaya bisa dikabulkan.
Tapi ada orang yang nggak perlu urus-urus kayak gitu sudah jadi warga negara. Kenapa? Karena orang itu dilahirkan di negara itu. Bu, Pak, kelahiran adalah cara masuk seseorang jadi warga negara. Perhatikan ini. Yesus berkata, kamu untuk masuk dalam kerajaan sorga, kamu harus dilahirkan. Namanya lahir baru. Peristiwa lahir baru itu peristiwa yang orang Kristen semuanya udah tahu lah. Kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu kamu diselamatkan. Ting, kita ngaku dan kita disebut lahir baru. Tapi apa sih implikasinya dalam urusan kerajaan Allah? Dengar, ketika saudara dan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita ini masuk menjadi warga. Ya, dan warga itu disebut warga kerajaan Allah. Rasul Paulus dalam Filipi 3:20 mencatat itu, saudara. Kewargaan kita, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Bapak Ibu, jadi mari sadari hal ini, saudara. Tema khotbah kita apa tadi? Warga. Jadi ini tema khotbahnya. Lihat saya, saudara. Saya dan saudara, mari ketika kita berkata Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita mengalami kelahiran baru. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tak bisa dilahirkan dari air dan roh. Kamu tidak dilahirkan, kalau tidak dilahirkan, tidak dapat masuk. Artinya untuk bisa masuk, kamu harus dilahirkan baru. Jadi ketika saudara masuk menjadi warga kerajaan Allah, saudara punya status warga kerajaan. Kita berarti punya dua kewarganegaraan. Yang pertama Indonesia, Anda punya KTP. Yang kedua kita punya KTP sorga. Karena darah Yesus sudah ada dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin gak nih? Mari masukkan dalam pikiran kita. Oh, aku ini bukan hanya orang beragama Kristen. Ya, memang kita beragama Kristen. Tapi kita ini adalah warga kerajaan sorga. Kita suka berkata, Tuhan bela kami, lindungi kami. Ini saya nggak cerita politik. Saya tidak cerita politik, tapi ada satu peristiwa yang menarik ketika perang Amerika-Iran. Satu pesawat F-35 punya Amerika ketembak rudal. Namanya ketembak pastilah kebakar. Pilotnya langsung mungkin pencet ya. Pencet kursi pelontar. Dia terlontar. Pesawatnya jatuh hancur. Orangnya dengan parasut turun di padang gurunnya Iran. Dia tembakkan sebuah beam, sebuah signal yang bisa ditangkap oleh satelitnya Amerika. Tahu, ada sesuatu nih. Tapi beam yang sama ditangkap juga oleh satelitnya Iran. Maka dua kelompok ini, Amerika dan Iran mulai berburu saudara untuk cepet-cepetan dapetin pilot ini. Buat Amerika satu orang mungkin gak berharga. Tapi gengsinya itu di mata dunia kacau itu saudara. Dan Anda tahu Amerika mengirim 125 pesawat berbagai jenis hanya untuk menyelamatkan satu orang. Berapa uang yang dikeluarkan 125 pesawat itu saudara. Berbagai tipe pembom supaya menghalangi musuh enggak mencapai orang ini. Ya pencari, macam-macam akhirnya orang itu bisa selamat. Lihat saya Bapak Ibu. Kalau Amerika saja melindungi warganya seperti itu. Kerajaan sorga. Lindungi umatnya enggak? Pasti lebih lagi, katakan amin saudara. Jadi kalau hari ini berkata Tuhan kok hidup saya susah banget. Mari selaraskan pikiran hati kita. Aku ini warga kerajaan sorga. Dan saudara adalah warga kerajaan sorga yang ditempatkan di kota yang cantik namanya Ambon, Manisi. Ambon dikenal sebagai kota apa namanya? Kota musik.
oleh UNESCO, bukan oleh pemerintah bahkan Jakarta. Lihat saya. Sekarang Anda mulai sadari, berarti Anda bisa menggunakan musik di kota Ambon untuk kemuliaan kerajaan Allah. Jangan biarkan setan memakai musik untuk menghancurkan anak-anak muda atau anak tua, orang tua. Orang tua. Anda sebagai warga kerajaan Allah harus pakai apa yang ada di kota ini di tangan kita. Untuk kepentingan kerajaan Allah, katakan amin Bapak Ibu. Saya dosen Pak, pakai posisi Anda untuk mempengaruhi kelas Anda. Saya murid Pak, pakai posisimu sebagai warga kerajaan Allah untuk melakukan sesuatu di kelas. Saya pengusaha Pak, saya ibu rumah tangga, apa saja. Yang penting sadari dulu kita ini warga kerajaan Allah. Karena kalau kita hanya berkata, wah aku ini orang Kristen Pak. Minoritas di antara yang minoritas. Tapi jangan lupa, kerajaan Allah itu lebih besar dari Indonesia. Bahkan lebih besar dari segala sesuatu ini. Karena Wahyu 1 ayat 5 saudara, Yesus sudah bangkit dan Yesus berkuasa atas raja-raja di bumi. Amin. Ayo miliki pikiran perasaan kayak gitu. Jangan pikiran perasaan yang rasanya kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara ada warga kerajaan Allah, kita pasti punya sesuatu dari sorga. Boleh klik. Suasana dalam kerajaan Allah itu apa sih? Roma 14:17 sering ada, ini ayat yang terkenal. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Pastikan kita berjalan dalam kebenaran, katakan amin. Dasar kebenaran itu adalah firman Tuhan. Hari ini pagi ini damai enggak hati kita? Sukacita enggak hati kita? Aduh lagi resah Pak, mikirin uang sekolah, lagi resah mikirin ini dan itu dan sebagainya. Suasana dalam kerajaan Allah ini, Anda tolong tangkap ini saudara. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan tetapi dari apa? Kuasa. Bu, Pak, Yesus berkata kamu akan terima kuasa. Itu adalah suasana dalam kerajaan sorga. Itu adalah suasana dalam kerajaan sorga. Itu adalah hal yang memang seharusnya ada di kerajaan sorga. Katakan amin. Ya, itu ada dalam kerajaan sorga. Waktu saya hampir habis ya. Klik lagi. Oke, sekarang apa tanggung jawab kita ini sebagai warga kerajaan Allah? Yang pertama, menjadi sama dengan sang raja. Katakan menjadi sama dengan sang raja. Katakan sekali lagi, menjadi sama dengan sang raja. Bu, Pak, ketika Tuhan ciptakan Adam tuh, Tuhan berkata, baiklah kita ciptakan manusia menurut apa Bapak Ibu? Itu adalah kesamaan gambar dan rupa. Kemudian manusia jatuh dalam dosa dan kemudian bubar itu rusak saudara. Tapi Yesus datang membawa kerajaan kembali supaya warga kerajaan ini Bapak Ibu menjadi sama kembali dengan sang raja. Bisa nangkap saya Bapak Ibu? Jadi kita ini dicipta ulang, dilahirkan baru supaya menjadi sama. DPP itu artinya doa pujian penyembahan, PPW gitu ya. Pray, praise and worship dan firman. Baca Alkitab, muji nyembah, baca Alkitab. Tuhan mulai tegur, yang itu gak benar jangan lakukan. Kita baca Alkitab, waduh ini kayaknya salah. Terus Tuhan tuntun, sehingga semakin hari kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Lihat saya Bapak Ibu, gereja adalah tempat pemuritan, katakan amin. Di gereja kalau Anda pernah dengar, wah di gereja orangnya munafik semua. Mungkin gak semua. Tapi beberapa orang bisa jatuh dan orang itu ada dalam gereja. Nah gereja harus jadi tempat yang aman ketika orang jatuh lalu mengalami pemulihan. Katakan amin saudara. Di barak tentara semua orang tentara bukan? Tentara.
Di barak tentara semua orang bisa sakit? Bisa. Makanya ada klinik tentara. Ada rumah sakit tentara. Bukan yang sakit terus ditendang, udah nggak berguna. Bukan. Dirawat. Gereja adalah keluarga Allah. Amin Bapak Ibu. Kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah keluarga Allah. Ada yang sakit gimana? Ada yang jatuh dalam dosa gimana? Dirawat, itulah perlunya pemuritan dan pementoran. Supaya semua menjadi sama dengan Sang Raja. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, semakin hari kita semakin baca Alkitab, ngerti hatinya Sang Raja itu apa. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua ya, WL, Singer dan semua kita sudah. Ketika nyanyi, kata-katanya diperhatikan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Jadi Yesus itu berkuasa atas hidupku. Aku tidak boleh melakukan apa yang aku mau. Aku harus melakukan apa yang Sang Raja mau. Amin. Karena kita maunya kita. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan maunya Tuhan. Ya. Kita ngikutin. Yang kedua saudara. Ada ayat berkata begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka apa saudara? Semuanya ditambah. Kita pengen tambahannya dulu, baru kalau ada waktu cari kerajaan Allah. Tapi cara mainnya bukan gitu. Yesus mau prioritas utama, the top priority, itu adalah buat Tuhan dan kerajaannya. Kalau kita masih bandel ya sudah, Tuhan tunggu kok. Ya, Tuhan tunggu saudara kemudian sadar dan kemudian menyadari memang Yesus engkaulah satu-satunya. Engkaulah segalanya, engkaulah yang terutama dalam hidupku. Kadang-kadang orang yang punya pengalaman, punya keberhasilan, punya pendidikan, dia merasa bisa. Tapi nanti di satu titik mentok saudara. Kalau saudara kemarin ikuti doa pengerja MDPJ, di sini ada ya, relay ke Sentul. Pak Niko cerita bagaimana beliau karena rendah hati Tuhan angkat. Kasih penghargaan ini, penghargaan itu, ada 11 penghargaan. Tanpa sadar beliau mengakui ini ya. Ternyata sombong. Ini pengakuannya beliau, bukan saya ngatain. Artinya saudara, orang bisa itu. Tapi Tuhan bilang ini, carilah dahulu apa? Doa pagi saudara, itu bukan sekedar rutinitas pagi 5 menit Bapak Ibu. Doa pagi adalah fondasi kehidupan Anda di hari itu. Dan kalau Anda bangun fondasinya dengan kuat, dengan kokoh, saya percaya masalah tetap ada, it's okay. Tuhan pasti beri kekuatan kepada kita untuk mengatasinya. Bukan tidak ada masalah. Jadi doa pagi, baca Alkitab pagi hari itu adalah fondasi kehidupan. Bukan cuma rutinitas kosong atau rutinitas yang gak ada artinya. Sangat berarti itu. Carilah dahulu apa? Kalau Anda perhatikan orang-orang di dalam perjanjian lama, Abraham, Daniel, Yusuf, mereka adalah orang yang mengutamakan Tuhan dan kebenarannya dan firman-Nya. Ya. Kita sekarang ibadah di gereja kelihatannya gampang dan enak aja. Ya, tadi berkuasa, berjaya atas hidupku. Lihat saya. Kalau Tuhan minta anakmu yang satu-satunya untuk dikorbankan bagi Tuhan. Apa jawaban kita? Mungkin bukan suara Tuhan ini. Suara yang lain. Tuhan bilang, persembahkan Ishak. Abraham bilang, Tuhan engkau adalah raja dalam hidupku. Engkau berkuasa. Engkau pemilikku. Engkau pemilik Ishak. Nyoh. Ishak aku persembahkan. Saudara nangkap maksudnya? Ketika kita berkata Tuhan engkau adalah raja. Dan memang Yesus adalah raja. Maka bisa berkata Tuhan engkau yang terutama. Engkau satu-satunya dalam hidupku. Yang ketiga saudara.
Yang namanya kerajaan itu sifatnya ekspansif. Saudara dan saya harus memperluas kerajaan. Lihat saya Bapak Ibu. Tetangga kita, teman kantor kita, mungkin mereka hidupnya jauh dari Tuhan. Itu adalah yang Tuhan inginkan supaya mereka juga jadi penyembah-penyembah warga kerajaan Allah. Katakan amin. Sudah punya agama Pak? Ingat, kita tidak beragama Kristen saja. Tapi kita adalah warga kerajaan Allah. Gimana cara kita memperluas kerajaan Allah? Menjadi saksi, menginjil, memuridkan. Tuhan Yesus berkata kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Lihat saya Bapak Ibu. Kuasa artinya saudara punya exousia, bahasa Yunani. Exousia itu wewenang. Anda terima kuasa, bahasa Yunani yang lain dunamis. Itu adalah kekuatan. Wewenang itu begini misalnya, wali kota Ambon bilang gini, ada jalan rusak. Dia bilang gini, Kadis PU tolong ini dibereskan. Besok harus beres. Besoknya beres nggak jalan rusak? Itu namanya dia punya wewenang. Kalau misalnya ada warga biasa bilang ini, Pak Kadis tolong bereskan. Gara-gara jalan rusak, mobil saya jadi rusak nih, terperosok ke dalam. Besoknya beres nggak jalan itu? Dia tidak punya wewenang. Itu exousia. Lihat saya. Saudara dan saya dikasih wewenang untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, memberitakan Injil kerajaan Allah. Bisa katakan amin Bapak Ibu? Kita hanya tidak tahu saya ini punya kuasa atau tidak karena kita tidak pernah menggunakannya. Ya. Jadi saudara punya tugas dan tanggung jawab. Memperluas kerajaan Allah dengan jadi saksi, menginjil, memuridkan. Tahun lalu saya cerita banyak apa yang saya lakukan. Di jalan-jalan saya ketemu orang, saya doakan dan seterusnya. Ya. Terus itu berjalan ya sampai dalam minggu kemarin saya mendoakan orang di jalan. Ya. Karena saya tahu saya adalah duta kerajaan Allah yang ditempatkan di kota saya untuk melakukan itu. Ya, saya memuridkan dalam tanda kutip memuridkan 2 orang. Yang pertama adalah orang yang biasa nyukur saya. Tiap 2-3 minggu saya cukur rambut. Saya ramah sama orang ini. Orang Garut saudara. Ya. Dia cerita tentang keluarganya sebelum menikah, setelah menikah. Dia cerita sampai 2 minggu yang terakhir. Pak bantu doa ya Pak. Dia udah bilang bantu doa. Saya bilang, setelah selesai saya bayar di kasir, saya bilang, ayo sini. Lalu di depan tukang cukuran itu, ini cukur terkenal Bapak Ibu ya, jadi banyak meja gitu. Saya doain kamu sekarang mau, oh boleh Pak. Ya, dalam nama Yesus saya doakan dia, karena istrinya ada sedikit masalah dengan kandungan. Orang yang kedua adalah penjual kopi keliling di perumahan saya. Seorang janda, saudara. Tiap kali saya ada waktu saya datang, saya beli kopinya, nggak minum di situ ya. Ini di pinggir jalan, dia pakai sepeda. Terus saya ngobrol, saya udah 2 kali doain ibu ini. Terakhir dia juga bilang, Pak doain ya Pak ya supaya begini-begini. Oh Bu sekarang aja saya doain dalam nama Yesus. Bapak Ibu kita adalah duta atau ambasador kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya duduk diam di gereja. Tapi wartakan nama Yesus di luar sana. Caranya gimana? Yang pertama tadi doakan supaya kerajaan Allah datang. Cerita tentang Yesus. Yang ketiga doa kepada orang itu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Satu lagi slide boleh ditampilkan. Tuhan Yesus sertai katong semua. Katakan amin Bapak Ibu. Lah biar api Injil tetap menyala. Boleh kita. Lah biar api Injil terus menyala, menyala di kampung hati. Lah biar kampung cahaya syota pancatu syoda ri ambon. Sampai Tuhan Yesus balik.
cahaya syuta pancatruso dari ampun dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah warga kerajaan Allah. Dan kita diberi kuasa. Bukan hanya label kerajaan Allah, warga kerajaan Allah. Tapi saya dan saudara diperlengkapi dengan kuasa Allah. Mari pagi ini mungkin ada yang sakit. Boleh angkat tangan. Yang sakit kita akan doakan saudara. Mungkin ada yang sakit. Oke. Bapak Ibu boleh buka mata sebentar semuanya. Yang sebelahnya yang sakit boleh tumpang tangan kepada temannya yang sakit. Ya, jadi bukan saya yang mendoakan tapi sebelahnya, mari. Mungkin istrinya, mungkin suami atau siapa temannya. Tumpang tangan bagi yang sakit. Mari kita sama-sama doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit pada saudara kami, aku perintahkan keluar saat ini juga. Saudaraku jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nama Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa buat kota Ambon. Kota Ambon akan menjadi kota musik yang dipenuhi dengan musik rohani. Sehingga kota ini boleh memuliakan nama Tuhan. Karena banyak orang menjadi warga kerajaan Allah. Pakai gerejamu di tempat ini Tuhan. Juga gereja yang baru Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.